Halo dan selamat datang kembali di pembahasan mendalam kita. Pernah nggak sih Anda merasa, aduh kok buntu ya pas harus mikir kreatif? Atau mungkin iseng coba ngukur waktu tapi nggak pakai jam, cuma pakai apa ya, benda seadanya gitu. Nah, tantangan kayak gitu atau pertanyaan simpel apa sih artinya berpikir? Itu jadi inti penelusuran kita hari ini. Sumber kita kali ini adalah kutipan dari buku keren Innovating Minds Rethinking, karya Wilma Kutztal dan Jonathan Binks. Kita mau coba kupas tuntas nih, gimana sih sebenarnya kreativitas dan inovasi itu bekerja? Bukan mitos-mitos yang sering kita dengar ya, tapi benar-benar dari temuan ilmu kognitif. Jadi misi kita bareng Anda, bongkar gimana ide itu muncul, terus diuji, dan akhirnya berkembang jadi sesuatu yang baru. Kita nggak cuma nyari momen aha doang, tapi mau paham ya keseluruhan prosesnya gitu. Iya, tepat sekali. Buku ini tuh menekankan banget kalau kreativitas itu bukan satu momen ajaib gitu ya, tapi sebuah siklus, jalan terus. Kita nanti bakal lihat bareng-bareng gimana kita mengelola medan gagasan di kepala kita, terus gimana kita pindah-pindah fokus antara lihat gambaran besar sama detail-detail kecilnya. Gimana kita ngatur fokus mental kita, dan gimana semua itu ya dipengaruhi sama emosi kita, motivasi, terus juga lingkungan sekitar. Kayak tarian gitu antara pikiran kita sama dunia di luar. Wah, metafora tarian itu menarik banget ya. Oke deh, mari kita mulai dari konsep dasarnya dulu nih, landscape gagasan. Coba deh Anda bayangin, pikiran kita tuh kayak peta, ada gunung, ada lembah. Nah, ide-ide itu kayak puncak-puncak gunung yang muncul kesadaran kita. Ada yang sengaja kita panggil, ada juga yang tahu-tahu nongol aja gitu. Betul! Dan puncak-puncak ini nggak muncul dari ruang hampa kan? Mereka itu terbentuk dari jalinan konsep, pengalaman kita, emosi, terus juga tujuan kita. Contoh gampang deh, kalau Anda dengar kata merah, apa coba yang muncul di kepala? Bisa jadi buah apel, atau lampu merah, atau mungkin perasaan marah, atau malah, kehangatan api unggun. Nah, otak kita itu otomatis banget ngaktifin jaringan asosiasi ini. Kadang malah sebelum kita sadar sepenuhnya. Ini yang namanya pemicu asosiatif. Pernah nggak sih Anda ngalamin satu kata aja, atau mungkin bau tertentu, tiba-tiba bikin ingat macam-macam atau muncul ide lain? Ya gitu deh cara kerja landscape gagasan kita. Oke, jadi landscape-nya ada. Terus gimana cara kita menjelajahinya? Ini katanya penting banget ya, kemampuan buat gerak antara level abstraksi yang beda. Apa tadi istilahnya? Detail stepping ya? Nah iya, detail stepping itu kayak kita punya lensa zoom mental gitu. Bisa lihat gambaran besarnya, terus ngezoom ke detail yang paling kecil, terus balik lagi lihat gambaran besarnya. Contohnya banyak banget loh di kehidupan sehari-hari. Misalnya penulis ya, dia kan perlu mikirin alur cerita secara keseluruhan, itu kan abstrak ya. Tapi di saat yang sama, dia juga harus fokus banget milih kata yang pas di tiap kalimat. Itu konkret banget. Atau chef deh, mikirin konsep menu satu restoran, itu abstrak. Tapi pas motong bawang, harus presisi banget, nah itu konkret. Kemampuan bolak-balik ini penting banget. Di buku ada contoh seniman. Dia fokus ke detail pas milih objek lukisannya. Tapi pas mulai gambar, fokusnya ke tujuan komposisi keseluruhan. Gimana cara kita ngelatih kemampuan zoom mental ini ya? Ada alat bantunya nggak sih? Kayaknya analogi disebut-sebut tuh. Betul sekali. Analogi itu salah satu alat yang kuat banget. Membantu kita nyomot struktur pemahaman dari satu area ke area lain yang baru. Contoh di buku nih, ada mekanisme kemudi kapal feri kecil gitu, yang narik dirinya pakai kabel. Ternyata itu ngasih inspirasi buat desain stand X-ray bergerak, yang butuh stabilitas mirip-mirip. Keren kan? Gimana solusi dari satu bidang bisa nyambung ke bidang lain. Tapi ya analogi juga mesti hati-hati. Misalnya bandingin HP sama misi ke bulan. Sama-sama soal mindahin sesuatu. Iya sih, tapi kan bedanya fundamental banget. Analogi yang pas bisa bantu paham, tapi kalau terlalu nyederhanain, ya bisa bikin salah kaprah juga. Nah, kalau dalam tim, analogi itu bisa jadi jembatan komunikasi yang oke banget, apalagi kalau latar belakang anggotanya macem-macem. Anda sendiri pernah nggak sih ngerasa klik gitu, paham sesuatu gara-gara analogi? Iya juga ya. Nah, selain zoom detail tadi, ada lagi nih knop lain yang katanya perlu kita atur. Tingkat kontrol mental kita. Istilahnya control dialing. Maksudnya gimana tuh? Ah ya, control dialing. Ini juga krusial. Ini tuh soal kemampuan kita buat fleksibel pindah-pindah mode berpikir.
Kadang kita perlu yang terstruktur banget, fokus, sengaja mikir keras. Tapi di lain waktu, solusi terbaik malah muncul pas kita lagi santai. Biarin pikiran ngalir aja. Lebih intuitif gitu. Contohnya pas mecahin teka-teki kata misalnya. Yang cari satu kata penghubung buat beberapa kata lain. Kadang kan kita nemuin jawabannya dengan nyoba semua kemungkinan secara sistematis. Itu kontrol tinggi. Tapi sering juga kan, jawabannya kling, muncul gitu aja pas kita lagi nggak terlalu mikirin. Nah, itu kontrol rendah. Yang menarik, buku ini bilang kalau hambatan atau kesulitan, itu seringnya malah maksa kita naikin level kontrol. Jadi lebih fokus, lebih usaha keras. Oke, jadi ada landscape gagasan, ada kemampuan zoom detail, sama knob kontrol. Nah, gimana semua ini jalan bareng pas kita lagi misalnya nyoba bikin sesuatu yang baru? Nah, disinilah masuk siklus yang namanya membuat dan menemukan. Making and finding. Ini inti proses kreatif yang dinamis banget. Kita mulai dengan bertindak, ya, making. Bisa bikin sketsa, nulis draft awal, ngerapit prototipe, apa aja deh, berdasarkan tujuan awal kita. Terus abis itu kita mengamati, kita menemukan, finding. Lihat hasilnya, lihat lingkungan sekitar, apa yang jalan, apa yang enggak. Gimana reaksi orang? Ada kendala apa aja yang muncul? Nah, penemuan ini yang kemudian ngebentuk tindakan kita selanjutnya. Jadi kayak dialog, bolak-balik terus. Ada kutipan dari inventor Tim Hankin di buku, dia bilang, titik awal saya biasanya sederhana, kesenangan dan keahlian ada dalam proses pembuatannya. Proses aktif membuat itu yang ngebuka pintu buat menemukan. Pas proses bikin dan nemuin itu pasti sering ketemu kendala dong ya. Seringnya kan kita mikir kendala itu musuh, bikin lacet. Nah, ini nih salah satu insight menarik dari buku ini. Kendala atau constraints itu justru bisa jadi temennya kreativitas loh, bukan cuma penghalang doang. Kendala itu bisa kita bikin sendiri, misalnya kita batasin budget atau waktu. Bisa juga datang dari luar, kayak aturan atau bahan yang terbatas. Kuncinya itu gimana kita nanggepinnya. Contoh keren tuh desain landscape Tate Modern di London. Itu desainnya sangat dipengaruhi sama pasang surut sungai Thames dan juga material lokal kayak batu bata tanah liat. Kendala itu malah jadi pembentuk desainnya. Wah, keren ya. Gimana caranya berteman sama kendala ini? Apa ada strategi khususnya? Ada beberapa yang disebut di buku hasil studi dari perusahaan desain. Ada yang namanya black boxing. Jadi kita anggap aja beberapa kendala itu udah pasti, biar bisa fokus ke kendala lain. Ada juga removal, kendala sementara dihapus dulu. Yang menarik tadi Anda sebut, introduction. Sengaja nambahin kendala baru. Misalnya, harus ramah lingkungan. Itu bisa jadi Kickstarter ide baru. Bener-bener ngubah cara pandang ya. Bukan ngehindarin batasan, malah dipakai buat mancing ide. Ada juga revision, kita tinjau ulang ini kendala beneran mutlak apa cuma asumsi kita aja. Penting banget buat paham sumber kendala itu dari mana, biar nggak kejebak asumsi sendiri. Kalau Anda sendiri gimana biasanya nanggepin kendala? Pernah coba sengaja nambahin batasan gitu? Menarik tuh buat dicoba. Nah, selain ngelola kendala, tadi disebut juga soal prototipe sebagai alat bantu. Tapi katanya ada jebakannya juga ya? Iya, benar. Namanya design fixation. Jadi kita itu cenderung kepatok sama contoh pertama yang kita lihat. Parahnya, kadang kita niru kekurangannya juga tanpa sadar. Ada studi tuh, mahasiswa teknik dikasih contoh gelas ukur buat tunanetra. Tapi contohnya sengaja dibikin ada cacatnya. Hasilnya, banyak desain mahasiswa itu yang ikut-ikutan cacat. Ini nunjukin betapa kuatnya pengaruh contoh awal itu, bahkan buat desainer profesional sekalipun. Wah, bahaya juga ya kalau gitu. Terus gimana dong cara ngindarinnya? Kuncinya itu di variasi sama kecepatan. Jangan cuma bikin satu prototipe terus dipelototin, tapi bikin banyak prototipe yang beda-beda secara paralel dan cepat. Istilahnya rapid and parallel prototyping. Ini maksa kita buat nge-explore lebih banyak kemungkinan, nggak cuma satu jalur. Pakai analogi dari bidang lain juga bisa bantu ngebebasin pikiran dari contoh awal. Bahkan hal simple kayak mindah-mindahin ubin huruf Scrabble secara fisik, itu bisa munculin kata baru yang nggak kepikiran sebelumnya. Prototype, mau itu fisik atau cuma sketsa, juga penting banget jadi alat komunikasi tim. Bikin semua punya pemahaman yang sama dan terus berkembang. Anda sendiri sering nggak sih bikin prototipe sekecil apapun buat ngetes atau ngejelasin ide? Sering sih, minimal coret-coret gitu. Tadi disinggung soal variasi lagi nih. Jadi sengaja nyoba macam-macam cara itu kayak ngasih vitamin buat otak kreatif kita ya? Iya, banget. Ada studi menarik. Cuma ngeluangin waktu 10 menit mikirin kegunaan beda dari klip kertas, ternyata itu bisa ningkatin kemampuan mencari masalah lain yang nggak ada hubungannya sama sekali sesudahnya. Kayak pemanasan mental gitu.
Ada juga konsep learning to vary, belajar untuk bervariasi. Orang yang kebiasaan pakai macam-macam strategi, bukan cuma satu cara andalan, itu cenderung lebih cepat belajar dan lebih fleksibel nerapin ilmunya di situasi baru. Ini juga nyambung sama pentingnya bermain, eksplorasi tanpa harus ada tujuan akhir yang kaku. Kayak koreografer Twyla Tharp yang suka ngerekam sesi improvisasinya biar dia bebas berkreasi tanpa beban harus nginget-nginget. Kapan terakhir kali Anda sengaja coba cara yang benar-benar beda buat ngerjain sesuatu, cuma buat lihat aja apa yang terjadi? Wah, perlu dicoba tuh sengaja bermain. Tapi kan eksplorasi sama variasi gitu butuh energi ya. Gimana soal motivasi? Apa sih yang bikin kita terus semangat nyoba? Nah, motivasi ini juga kompleks. Nggak cuma ada atau nggak ada. Buku ini bedain antara motivasi intrinsik, jadi dorongan dari dalam diri, karena kita nikmatin prosesnya, sama motivasi ekstrinsik, dorongan dari luar, kayak ngejar hadiah atau karena ada tekanan. Yang penting dipahami, ini tuh bukan dua ujung dari satu garis lurus ya, tapi kayak dua dimensi yang beda. Kita bisa aja tinggi di dua-duanya, atau rendah di dua-duanya, atau tinggi di salah satu. Terus ada siklus positifnya. Kita bertindak, membuat, terus dapat umpan balik, menemukan, nah itu bikin kita ngerasa terlibat, termotivasi secara intrinsik, terus ngerasa makin kompeten, dan belajar. Ini bisa jadi kayak roda penggerak gitu. Ada nggak sih tips spesifik dari buku ini soal gimana caranya jaga motivasi biar tetap jalan? Ada satu yang menarik banget, soal pujian. Ternyata, muji usaha seseorang, wah kerja keras kamu bagus banget, itu jauh lebih efektif buat ngebangun growth mindset, pola pikir berkembang, bikin orang lebih tahan banting, ngadepin tantangan, lebih gigih. Itu beda banget dibanding muji kemampuan atau kecerdasannya. Kamu pinter banget. Kalau dipuji pinter, orang malah bisa jadi takut gagal, takut kelihatan gak pinter, jadi males nyoba hal susah. Jadi, fokus ke proses sama usaha itu penting. Kalau buat Anda sendiri, apa sih biasanya yang paling bikin semangat pas ngerjain sesuatu yang menantang? Biasanya sih kalau lihat ada kemajuan, sekecil apapun, nah ngomongin kerja keras dan motivasi, kadang udah usaha tetap aja mentok. Gimana peran istirahat atau jeda di sini? Oh, itu penting banget. Ada fenomena namanya inkubasi. Jadi, kita kayak ngeramin masalah di alam bawah sadar kita setelah kita berhenti mikirinya secara sadar. Sering banget kan, ide bagus malah muncul pas kita lagi nggak fokus ke masalah itu. Bahkan aktivitas selingan yang rutin, yang nggak terlalu nuntut mikir keras, kayak mandi atau jalan kaki atau beres-beres, itu bisa bantu loh. Aktivitas kayak gitu ngasih kita rasa kemajuan kecil yang micu emosi positif ringan. Nah, emosi positif ini ternyata bisa ningkatin fleksibilitas berpikir, bikin kita lebih gampang nangkep ide-ide liar atau asosiasi yang jauh. Tidur juga, itu krusial banget buat konsolidasi memori, bantu otak misahin mana aspek penting dari masalah, dan ningkatin kemampuan generalisasi. Pernah nggak dapat ide cemerlang pas lagi mandi atau pas baru bangun tidur? Itu bukan kebetulan ternyata. Sering banget. Oke, tadi kita udah banyak bahas proses mikir individu ya. Sekarang gimana kalau kita kerja dalam tim? Apa benar 1+1 itu selalu lebih dari 2? Bisa jadi lebih, tapi ya nggak otomatis juga. Tim yang hebat itu mereka ngembangin yang namanya model mental bersama, shared mental models. Ini tuh pemahaman kolektif di antara anggota tim soal tujuan bareng, tugas masing-masing, peran, dan gimana cara kerja tim yang efektif. Kayak tim olahraga atau grup musik yang udah klop banget gitu. Mereka bisa koordinasi dengan mulus tanpa perlu banyak ngomong eksplisit. Selain itu, ada juga memori transaktif, transaktif memory. Ini kayak sistem memori kelompok yang disebar. Jadi anggota tim tuh tahu siapa tahu apa. Si A ahli di bidang ini, si B jago di bagian itu. Ini ngurangin beban kognitif tiap orang dan bikin tim bisa memanfaatkan keahlian semua anggota secara efisien. Wah keren ya konsepnya. Terus gimana caranya tim bisa ngebangun pemahaman bersama sama memori kolektif ini? Kuncinya di pengalaman langsung sama refleksi. Ada studi menarik soal melipat origami bentuk sapi. Tim yang beneran nyoba ngelipat sendiri, bukan cuma nonton video, terus mereka ngeluangin waktu buat ngobrolin prosesnya, tadi gimana ya, susahnya di mana gitu. Nah, tim kayak gitu ternyata lebih kreatif pas dikasih tugas baru, bahkan setelah anggotanya diacak. Kenapa? Karena mereka udah belajar cara koordinasi dan udah tahu siapa jago di bagian mana. Ini nyambung juga ke kapasitas penyerapan tim, absorptive capacity.
Kemampuan tim buat ngenalin nilai informasi baru, nyerapnya, terus nerapinnya. Tim yang antenanya lebih peka sama info dari luar dan pengalaman internal itu cenderung lebih inovatif. Terus, sikap keterbukaan terhadap pengalaman, openness to experience, dari anggota tim juga penting banget buat adaptasi kalau ada perubahan mendadak. Tapi kolaborasi kan juga pasti ada tantangannya ya. Misalnya sesi brainstorming yang kadang rasanya gitu-gitu aja, kurang greget. Nah, iya bener banget. Brainstorming yang model klasik, duduk bareng terus lempar ide, itu seringnya hasilnya kurang maksimal. Kenapa? Ada yang namanya output interference. Jadi, susah ngomong kalau orang lain lagi ngomong. Atau nunggu giliran, idenya keburu hilang. Terus ada juga detrimental associative queuing. Ide kelompok jadi cenderung cepat ngerucut ke satu arah aja, jadi kurang beragam. Buku ini nyaranin alternatif lain. Misalnya brainstorming elektronik, jadi ngetik ide secara anonim. Atau metode 635, jadi nulis ide terus kertasnya dioper ke orang sebelah buat dikembangin. Tujuannya biar ngurangin hambatan buat partisipasi dan ngejaga keragaman ide lebih lama. Oke, itu soal metode. Gimana kalau soal jarak dalam tim? Sekarang kan banyak banget tim yang kerjanya remote, nggak satu kantor. Jarak ini memang ngaruh. Ada studi di tim software di Italia, nunjukin kalau kedekatan, mau itu fisik, atau struktur timnya, atau kemudahan buat interaksi spontan, itu penting buat improvisasi yang efektif. Justru di tim yang anggotanya mencar-mencar, usaha buat improvisasi malah bisa nurunin kinerja. Kedekatan itu mendukung yang namanya heedfulness, semacam kewaspadaan dan kepedulian timbal balik antar anggota tim. Jadi bisa respon cepat dan terkoordinasi pas dibutuhin. Ini tantangan gede sih buat tim remote, gimana caranya nyiptain rasa dekat dan kesadaran timbal balik itu meskipun secara fisik berjauhan. Kalau di tim Anda sendiri, gimana biasanya nyeimbangin antara butuh ruang mikir sendiri sama kolaborasi terbuka? Wah, iya juga ya. Kompleks banget ternyata lapisan-lapisan dalam proses kreativitas dan inovasi ini. Kalau kita rangkum nih, apa ya poin utamanya dari penelusuran kita berdasarkan buku Innovating Minds Rethinking ini? Intinya sih, kreativitas sama inovasi itu bukan sihir atau bakat bawaan lahir aja. Tapi ini adalah sebuah proses yang ya bisa dipahami dan bisa dikelola. Proses ini melibatkan kelincahan mental kita buat navigasi di lanskap gagasan, kemampuan buat zoom antara detail dan gambaran besar, terus juga ngatur knob kontrol mental. Ini siklus yang dinamis banget antara kita bertindak, membuat, dan kita mengamati hasilnya, menemukan. Proses ini bisa dipicu dan dipelihara dengan cara misalnya sengaja bikin variasi, jaga motivasi yang tepat, terutama yang dari dalam, intrinsik, dan fokus ke usaha, bukan cuma hasil. Terus juga manfaatin waktu jeda dan inkubasi. Dan kalau kerja tim, penting banget ngebangun kolaborasi yang efektif, pakai modal mental bersama dan memori transaktif. Sambil tetap waspada sama jebakan kayak fiksasi desain atau brainstorming yang nggak efektif. Oke. Sebuah proses yang kaya, berlapis, dan dinamis ya ternyata. Nah, sebagai penutup nih, mungkin ada satu pemikiran terakhir yang bisa dibagikan buat direnungkan sama pendengar kita? Mungkin ini ya, buku ini tuh ada nyinggung konsep goal tuning, penyetelan tujuan. Bahkan ada istilah goal babbling, kayak kita ngoceh atau bereksperimen sama tujuan kita sendiri. Tujuannya buat nemuin langkah selanjutnya yang paling bermakna buat kita, bukan cuma kaku ngikutin rencana awal yang udah dibuat. Jadi pertanyaannya buat Anda renungkan, seberapa sering sih Anda secara sadar berhenti sejenak di tengah jalan, terus evaluasi ulang tujuan Anda? Seberapa sering Anda ngasih ruang buat diri sendiri buat ngoceh, buat ngeksplorasi arah-arah baru yang mungkin belum pasti, demi nemuin apa sih yang benar-benar penting dan menarik buat Anda saat ini, bukan cuma terpaku sama rencana yang dibikin di awal. Wah, pertanyaan yang dalam banget dan relevan sekali ya di zaman yang serba cepat berubah ini. Terima kasih banyak sudah berbagi pemikiran penutup yang memantik refleksi. Dan tentu saja terima kasih banyak kepada Anda, pendengar kami, yang sudah menyimak pembahasan mendalam dari Innovating Minds Rethinking ini. Semoga banyak manfaatnya ya. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya.